Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Islamiyah dengan NIM 2005011110256. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Topik yang akan saya bahas mengenai yang pertama, pembangunan versus pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pendapatan per kapita versus kemakmuran. Yang ketiga, perbandingan kemakmuran di berbagai negara. Yang keempat, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, teori pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, masalah pembangunan di negara berkembang. Yang ketujuh, kebijakan mempercepat pembangunan. Dan yang terakhir, yakni rencana pembangunan Indonesia. Topik yang pertama yakni mengenai pembangunan versus pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Topik yang kedua yakni mengenai pendapatan per kapita versus kemakmuran. Dapatkah pendapatan per kapita menggambarkan kemakmuran sebuah negara? Jawabannya, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Naiknya pendapatan per kapita bisa mencerminkan bahwa masyarakat di negara tersebut lebih makmur dibandingkan dengan masyarakat negara lain. Perhitungan pendapatan per kapita dapat menggunakan dua cara, yakni membandingkan PDB dengan jumlah penduduk atau membandingkan PNB dengan jumlah penduduk. Data pendapatan per kapita menurut harga tetap perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB biasanya bertambah dari tahun ke tahun. Nilainya yang bertambah itu pada umumnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pertambahan produk fiskal yang berlaku, dan yang kedua, kenaikan harga barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional. Topik yang ketiga yakni perbandingan kemakmuran di berbagai negara. Dalam menunjukkan pendapatan per kapita di berbagai negara, laporan Bank Dunia atau World Development Report membedakan berbagai negara kepada 4 kategori, yaitu yang pertama, low income economies, lower middle income, upper middle income, dan high income economies. Golongan negara yang termasuk low income economies yakni meliputi Nigeria, Bangladesh, dan lain-lain. Pendapatan per kapitanya meliputi 430 US dollar, jumlah penduduk 2.510,6 juta, dan presentasi senilai 40,9% dunia. Dan negara yang termasuk lower middle income yakni Indonesia, Thailand, dan lain-lain. Pendapatan per kapitanya sekitar 1.240 US dollar, jumlah penduduk 2.164,5 juta, dan presentasinya senilai 35,3% dunia. Dan negara yang termasuk upper middle income meliputi Brazil, Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lain. Pendapatan per kapitanya meliputi 4.460 US dollar, jumlah penduduknya sekitar 503,7 juta, dan presentasi senilai 8,2% dunia. Dan negara yang termasuk high income economies meliputi USA, Jepang, Singapura, dan lain-lain. Pendapatan per kapitanya senilai 26.710 US dollar. Dan jumlah penduduknya sekitar 955 juta, dan presentasinya sekitar 15,6% dunia. Topik yang keempat yakni mengenai faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Apabila sebuah negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dan menguntungkan, hambatan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari negara yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam, modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha dari luar memungkinkan kekayaan alam diusahakan secara efisien dan menguntungkan.
Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada kegiatan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Yang ketiga, barang, modal, dan tingkat teknologi. Pada masa kini, pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Efek yang utama adalah yang pertama, kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi suatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Di dalam sistem sosial, di mana sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan-tuan tanah atau di mana luas tanah yang dimiliki adalah sangat kecil dan tidak ekonomis, maka hal itu pembangunan ekonomi tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan. Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi adalah sikap berhemat, yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, sikap yang sangat menghargai kerja keras, dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Topik yang kelima yakni membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yakni teori klasik, di mana teori ini menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Perhatian utamanya yaitu peranan tenaga kerja. Yang kedua yakni teori Schumpeter, di mana teori ini menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yakni teori Harrod-Domar, di mana teori ini menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Dan yang terakhir yakni teori neoklasik, di mana teori ini perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia kini terperangkap sistem ekonomi neoklasik, yakni ekonomi yang menggerus kekayaan negara dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Praktek ekonomi sudah sampai ke desa-desa ditandai dengan pasar di pedesaan yang semakin sepi. Perilaku konsumtif sebagian masyarakat pedesaan yang beralih membeli kendaraan bermotor daripada membeli produk lain. Dampaknya produksi perkebunan dan pertanian yang awalnya meningkat menjadi menurun. Yang keenam yakni mengenai masalah pembangunan di negara berkembang. Yang pertama yakni masalah pertanian tradisional, di mana kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern menyebabkan sektor ini tingkat produktivitasnya sangat rendah. Hal ini dipengaruhi karena cara bercocok tanam masih tradisional, penggunaan input pertanian masih terbatas, dan alat-alat pertanian yang digunakan masih tradisional. Yang kedua yakni kekurangan dana modal dan modal fiskal, di mana pendapatan masyarakat rendah dan tabungan masyarakat tidak dapat membiayai proyek yang akan dikembangkan. Yang ketiga yakni peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Selain modal, golongan tenaga ahli juga dibutuhkan untuk memodernkan perekonomian. Tenaga ahli dapat dicetak melalui pendidikan. Yang keempat, perkembangan penduduk pesat. Tingginya jumlah penduduk menjadi masalah dalam suatu negara, khususnya terkait perwujudan kesempatan kerja bagi setiap orang nantinya. Dan yang kelima yakni masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik, di mana politik tidak stabil, cara berpikir tradisional, dan institusi keuangan, pendidikan, administrasi pemerintah yang belum efisien. Topik yang ketujuh yakni mengenai kebijakan mempercepat pembangunan.
Yang pertama yakni kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, di mana negara berkembang perlu melakukan pembaruan dalam corak kegiatan ekonomi masyarakat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membuat pembaruan pertanian tradisional agar produktivitasnya semakin meningkat, yakni dengan memperkenalkan input yang lebih modern, seperti menyediakan bibit yang tinggi produktivitasnya, memperkenalkan input modern yang lain, dan memperkenalkan cara penanaman dan pemeliharaan tanaman yang lebih baik. Dua, yakni mengembangkan infrastruktur. Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Jalan dan jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon merupakan hal yang perlu dikembangkan. Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak infrastruktur diperlukan. Dengan demikian, mengembangkan infrastruktur harus secara terus-menerus dilakukan dan harus diselaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan di masa depan. Ketiga, yakni meningkatkan tabungan dan investasi. Untuk mewujudkan hal ini, sistem bank perlu dikembangkan. Sistem bank dan institusi keuangan lain dan pasaran keuangan seperti pasaran saham dapat memberikan sumbangan penting kepada usaha meningkatkan tabungan. Dan dengan menarik investor asing merupakan salah satu usaha untuk mempercepat perkembangan investasi. Yang keempat, yakni meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Peningkatan dalam taraf pendidikan memberi manfaat yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, yaitu manajemen perusahaan-perusahaan modern yang dikembangkan semakin efisien. Penggunaan teknologi modern dalam kegiatan ekonomi dapat lebih cepat berkembang. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan daya pemikiran masyarakat, dan berbagai pakar, tenaga ahli, dan tenaga kerja terampil yang diperlukan dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat disediakan. Kelima, yakni mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Mengembangkan institusi pendidikan dari tingkat sekolah, universitas perlu dilakukan. Telah ditekankan bahwa pendidikan merupakan syarat yang tak terpisah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Maka dalam usaha mempercepat pembangunan ekonomi, program pengembangan sistem dan institusi pendidikan perlu dijalankan. Dan yang keenam, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, di mana setiap perencanaan ekonomi perlu menentukan tujuan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang ditetapkan. Misalnya dalam menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan menentukan tingkat tabungan investasi yang perlu diwujudkan. Yang ke-8 yakni mengenai rencana pembangunan Indonesia. Yang pertama yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai 2025. Rencana jangka panjang pemerintah RPJPN yang ambisius ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh Indonesia, termasuk pemerintah, masyarakat, dan bisnis, untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintahan terpilih di Indonesia. Rencana pembangunan jangka panjang ini berjalan hingga tahun 2025 dan dibagi dalam beberapa rencana berjangka menengah serta ditunjang oleh MP3EI. Yang kedua yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai 2019 adalah tahap yang ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah. Yang ketiga yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. MP3EI adalah sebuah master plan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah sebenarnya menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 hingga 8% per tahun mulai 2013. Namun target tersebut gagal. MP3EI itu juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2025. Master plan ini mencakup investasi senilai 470 USD dolar miliar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerja sama pemerintah swasta.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.